Sekarang tuh, banyak banget perkataan minimalism yang tersebar di mana aja. Baik itu ketika lagi ngobrol sama teman dekat, dari lingkungan sekitar, dari platform apa aja, bisa Instagram, YouTube, buku, seminar tentang hidup minimalis, udah banyak yang jelasin dan ceritain. Di sini, aku pengen cerita hidup minimalis atau sederhana, tapi ala Rasulullah. Secara umum, minimalis itu adalah menjalani hidup dengan cara yang sederhana. Artinya, memprioritaskan barang-barang pokok dan yang perlu aja dalam jumlah yang seminimal mungkin. Berkat metode KonMari oleh Marie Kondo, kehidupan malis menjadi populer sampai sekarang. Tapi, gimana sih minimalis ala Rasulullah? Cara hidup minimalis ala Rasulullah adalah mengkonsepkan dan kemauan meneladani kesederhanaan hidup seperti Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah itu hidup sebagai pedagang yang berjaya dan bisa disebut semua kemauannya itu bisa terwujud. Tapi Rasulullah memilih menjalani hidupnya dengan cara yang sederhana, apa adanya. Misalnya, dari pakaian yang beliau pakai, makanan yang beliau makan, tempat tinggal, dan bahkan segala hal yang ada dalam dirinya. Ya, bahasa milenialnya adalah life is minimalism. Sederhana dan secukupnya. Prinsip-prinsip inilah yang bisa digunain oleh generasi masa kini, meskipun gak harus sama persis sama Rasulullah. Jadi, apa sih hikmah yang bisa kita petik dari cara hidup minimalis ala Rasulullah? 1. Sederhana, tapi bawa berkah. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu udah bilang di Al-Quran surah Al-An'am. Artinya gini, dan hidup di dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti? Padahal udah jelas ya, di Al-Quran tuh udah disebutin. Tapi kita masih aja yang kayak pengen ini, pengen itu. Padahal bukan sesuatu yang kita butuhin. Rasulullah, meski beliau adalah seorang nabi dan rasul, terus kepala negara, terus kekasih Allah, tetapi beliau hidup dengan sangat-sangat sederhana. Beliau tuh gak pernah hidup bermewah-mewah. Padahal, jika beliau mau, mudah aja bagi Allah untuk mengabulkan semua keinginan beliau. Sebagai contohnya, rumah Rasulullah itu hanya berukuran sekitar 8 kali 4 meter. Rumah beliau itu sangat sederhana jika dibandingkan dengan rumah yang kita miliki saat ini. Rumah Rasulullah itu hanya berdinding tanah liat, alasnya pun dari tanah. Terus atapnya dari pelepah kurma. Perabotannya juga sederhana. Beda kan dengan kita? Kedua, sejak awal Rasulullah ngajarin kesederhanaan kepada umatnya, kenapa kita nggak niru dan neladanin cara hidup Rasulullah? Konsep hidup sederhana yang dicontohkan Rasulullah akan membuat hidup kita jauh lebih tenang. Kita nggak bakalan pusing sibuk mikirin gengsi, style, ini, itu. Hidup minimalis itu bikin kita lebih fokus sebenarnya. Dan lebih minim pengeluaran juga. Karena kita cuma beli sesuatu yang kita butuhin. Kita nggak punya banyak barang yang bikin seisi lemari penuh, laci penuh, atau ruang yang sesak. Dan pastinya lebih tertata. Percaya deh, kita bisa lebih nyaman dan tenang waktu jalanin aktivitas sehari-hari dengan jalanin konsep hidup minimalis ala Rasulullah. Gak mesti sama persis sih. Kita mulai aja pelan-pelan. Ketiga, Rasulullah memberikan contoh yang baik tentang kesederhanaan mulai dari tempat tidurnya, pakaian, sandal, sampai gelasnya. Jadi, suatu ketika, Umar bin Khattab menangis ketika melihat keadaan Nabi Muhammad SAW yang tidur hanya dengan beralaskan tikar. Bagaimana bisa seorang rasul dan pemimpin umat harus tidur dalam keadaan yang begitu sederhana?
Padahal Raja Romawi dan Kisra bermewah-mewahan. Itu pikiran dari Umar bin Khattab. Menurut Rasulullah, tempat tidur di surga jauh lebih indah dan megah dibandingkan dengan tempat tidur yang ada di dunia. Karena itu, Rasulullah memilih hidup sederhana di dunia. Jadi gimana? Tertarik untuk hidup minimalis?